Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Raya Nasional 3, Malingping Bayah, Cihara, Lebak, Banten hingga ringsek. Diketahui salah satu truk yang terlibat melaju dari arah Malingping menuju Bayah dengan tidak stabil. Truk beberapa kali oleng ke kiri dan ke kanan sebelum akhirnya masuk ke jalur berlawanan arah dan terjadi adu banteng. Salah satu sopir truk tewas di tempat akibat insiden ini, sementara sopir lainnya mengalami luka robek di bagian dagu serta lecet di jari tangan kanan dan lutut dan langsung mendapatkan penanganan medis. Kejadian ini terjadi diduga akibat salah satu sopir truk mengantuk hingga tidak dapat mengendalikan mobilnya. Akibat insiden tersebut, arus lalu lintas dari kedua arah sempat mengalami kemacetan. Petugas Satlantas Polres Lebak langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengurai kemacetan. Kasus ini pun masih dalam proses penyelidikan untuk mengetahui penyebab pastinya. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Inilah hasil kamera dashcam mobil merekam detik-detik aksi tabrak lari yang dialami seorang pengendara motor di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat. Korban yang tengah melintas di jalur tengah seketika tersungkur ke aspal usai diserempet mobil SUV ugal-ugalan yang melintas kencang dari arah belakang tepatnya di Jalan Samratulangi menuju Jalan Agus Salim. Ironisnya, bukannya berhenti menolong korban, mobil tersebut justru langsung kabur. Meski hingga kini belum ada laporan dari korban, namun polisi tetap melakukan pengejaran terhadap pelaku. Itu sudah ditangani awal oleh unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian dari TKP kami sedang mendalami identitas dari korban dan identitas dari pengendara mobil. Mobil jenis SUV warna hitam, untuk identitas pastinya sementara kami dalami. Polisi menghimbau kepada pengendara motor berjaket merah yang menjadi korban tabrak lari segera membuat laporan resmi agar kasusnya bisa dilanjutkan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Hujan sejak kemarin, sejumlah wilayah di Jakarta kembali tergenang banjir. Pengendara pun kembali terjebak macet. Ramai di medsos, maraknya penyalahgunaan gas tertawa di kalangan anak muda. BNN dan Badan POM ingatkan bahayanya. Menko Kumham dan IMIPAS Yusril Iza Mahendra mengingatkan aparat penduduk penjual es gapus menggunakan spons bisa dijatuhi sanksi. Halo pemirsa, belum selesai bencana alam. Mulai dari banjir hingga tanah longsor, pasar saham juga ikutan longsor hingga hold 2 kali berturut. Indeks harga saham gabungan merah membara. Bersama saya Reza Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Akibat hujan yang turun di Jakarta sejak semalam, Jalan Letjen Suprapto yang berada di Cempaka Putih, Jakarta terendam banjir. Ya pemirsa, seperti inilah kondisi genangan air yang merendam kawasan Cempaka Putih, Jakarta hari ini. Petugas berusaha untuk mengurai kemacetan yang terjadi akibat genangan air setinggi 30 cm.
Ya, bisa dilihat ini mobil berjalan perlahan karena memang air menggenang cukup tinggi dan mengakibatkan kemacetan. Dan meski masih bisa dilintasi, banjir membuat sejumlah kendaraan ini melaju pelan dan juga membuat kemacetan sepanjang Jalan Letjen Suprapto. Banjir kembali merendam permukiman kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Hingga sore ini tinggi muka air masih bervariasi hingga 1 meter. Saat ini ada sekitar 5 RT pada 2 wilayah RW yang tergenang banjir di kawasan Kebon Pala. Banjir kali ini disebabkan curah hujan yang tinggi dan luapan air dari Kali Ciliwung. Meski ketinggian air cukup signifikan, hingga kini belum ada warga yang mengungsi. Sebagian besar warga memilih bertahan di rumah masing-masing dengan menempati lantai 2. Warga juga berharap bantuan makanan, perlengkapan bayi seperti pampers dan selimut, serta solusi dari pemerintah untuk menangani banjir yang kerap melanda kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Lima RT warga Kebon Pala, Jakarta Timur bertahan di lantai 2 rumah mereka setelah banjir merendam rumah sejak dini hari. Berikut laporan rekan Alisa Rizkia dan juru kamera Rizky Solehudin dari lokasi. Banjir kembali melanda di sejumlah titik di kawasan Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur, yaitu di kawasan Kebon Pala yang ada di Kampung Melayu. RT 13 RW 04 tempat kami melaporkan saat ini, puluhan rumah terendam banjir setinggi 50 cm hingga 150 cm. Tentunya ada banyak harapan dari warga agar air yang mengenangi ini segera surut, karena memang tadi malam sempat terjadi hujan deras yang mengakibatkan ketinggian air ini semakin meninggi. Dan saya akan coba bertanya kepada Ketua RT 13 yang saat ini sedang menaiki kano bersama saya di sini, Bapak Sanusi. Bisa disampaikan sejak kapan air di Kebon Pala RT 13 ini mulai meninggi? Ya. Mulai meninggi kemarin ya pukul 4.30 pagi, sempat surut dan kita sempat kerja bakti dibantu oleh kepolisian dan Damkar, PPSU sudah surut. Pagi dini hari mulai naik lagi hingga saat ini dengan ketinggian terakhir 135 cm dan 135 cm dan sekarang sudah mulai surut. Nah, apakah ada warga yang mengungsi atau lebih memilih bertahan di rumah nih, Pak? Ya, untuk sejauh ini masih bertahan di lantai 2. Mungkin ada bantuan yang sangat diperlukan oleh warga yang saat ini bertahan di rumah? Ya mungkin makanan kali ya, berupa nasi siap saji atau nasi kotak gitu. Harapan untuk pemerintah apa sih, Pak, dengan adanya banjir yang terus-menerus mengenangi kawasan Kebon Pala ini? Ya, dia meneruskan program dari pemerintah yaitu normalisasi Sungai Ciliwung agar secepatnya deh. Itu aja. Baik, terima kasih Bapak Sanusi. Semoga banjir segera surut dan warga pun juga bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Itu tadi pemirsa perbincangan saya bersama Bapak Sanusi, Ketua RT 13, yang mana menuturkan bahwa saat ini memang bantuan makanan siap saji sangat dibutuhkan oleh warga, karena hingga hari ini belum ada warga yang mengungsi dan mereka ini memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dan hingga kini juga dari warga berharap agar pemerintah agar segera menormalisasi Sungai Ciliwung yang menjadi salah satu penyebab banjir yang menggenangi kawasan Kebon Pala di Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Anissa Rizkia, Rizky Solehudin, iNews melaporkan untuk Anda. Diguyur hujan deras, ruas jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis pagi kembali terendam banjir. Ya, hujan dengan intensitas tinggi kembali membuat ruas jalan DI Panjaitan, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Tampak kendaraan berjalan dengan kecepatan rendah, sementara sejumlah pengendara motor terpaksa mendorong kendaraannya akibat mati mesin. Sejumlah petugas bersiaga untuk membantu para pengendara. Ketinggian air di titik terendah mencapai sekitar setengah meter. Pengendara pun harus bersabar untuk bergantian melaju di jalur paling kanan agar kendaraannya tidak mengalami mogok mesin.
banget ya Bang banjirnya Bang? Tadi kebetulan habis subuh itu hujan cukup deras. Air mulai naik sekitar jam 6 tadi udah mulai naik. Lanjut kita upaya-upaya mengedukasi masyarakat supaya pelan-pelan untuk berhati-hati. Ketinggian air Bang? Ketinggian sekitar 40, tadi sempat 40 sampai 50 cm. Sementara sekarang sudah agak turun sekitar 40 cm. Hujan deras malaman membuat jalan di Dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat tergenang banjir berketinggian 15 hingga 30 cm. Banjir melanda di sekitar kawasan halte Taman Kota, Jalan Dan Mogot Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Banjir berketinggian 15 hingga 30 cm ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Bahkan sisi kiri jalan tidak bisa dilewati kendaraan, sehingga kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 melintas di sisi kanan jalan. Banjir dipicu oleh hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Rabu malam hingga Kamis pagi, menyebabkan Kali Mukefart meluap. Banjir juga menggenangi jalan dari Tangerang arah Jakarta. Banjir dimulai dari flyover Cengkareng hingga di depan Samsat Barat. Pengendara motor harus berhati-hati agar tak mati mesin. Sebaliknya, banjir juga menggenangi jalanan dari Jakarta ke arah Tangerang, mulai dari Taman Kota sampai di depan Samsat Barat. Sementara itu pemirsa, ruas jalan Bojana Tirta, Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur juga terendam banjir. Jalan sempat ditutup akibat banjir hingga pengendara motor terpaksa menghentikan kendaraannya. Banjir yang merendam ruas jalan Bojana Tirta, Pisangan Timur, Pulau Gadung membuat jalan tak dapat dilalui oleh pengendara. Banjir disebabkan tingginya curah hujan yang turun dan kecilnya drainase di jalan tersebut hingga air meluap ke jalan. Sejumlah sepeda motor yang memaksa menerjang banjir terpaksa harus mengalami mati mesin. Banjir ini juga membuat aktivitas pekerja sempat terhenti. Ratusan rumah di Kampung Sawah Cakung, Jakarta Timur terendam banjir hingga 1 meter. Meski kebanjiran, warga masih bertahan di rumah mereka. Diguyur hujan sejak Kamis dini hari, ratusan rumah di Kampung Sawah Cakung, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir akibat meluapnya Kali Cakung. Warga yang rumahnya kebanjiran memilih bertahan di rumah. Tadi pagi jam berapa itu? Jam 5:30. Di dalam pada kerendam? Iya, kerendam. Pakai balai. Oh, pakai balai ya. Oh, ya Allah, udah masuk. Saat hujan deras, warga tak berkutik karena kerap kebanjiran. Oh, pakai balai ya. Oh, ya Allah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi di Dan Mogot, Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Bagus Prastia di sana. Ya, selamat sore Bagus, bagaimana situasi terkini di lokasi Anda berada? Baik Nadia dan pemirsa, dapat kami informasikan banjir masih menggenangi di Jalan Dan Mogot, tepatnya di Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk ketinggian banjir sendiri menurut pantauan kami mencapai 30 hingga 50 cm. Pemirsa, kami dapat melihatkan kondisi terkini di jalur Darmogot ini. Hingga Kamis sore ini ruas jalan di kawasan Darmogot mengarah Cengkareng masih digenangi banjir dengan setinggi 30 hingga 50 cm mengakibatkan arus lalu lintas menjadi tersendat atau macet. Bisa dapat Nadia dan pemirsa lihat di layar kaca, lajur kiri menjadi titik terdalam yang tidak bisa dilewati oleh para pengendara roda 4 maupun roda 2. Namun banyak pengendara yang nekat untuk menerobos banjir tersebut sehingga menimbulkan kemacetan. Untuk saat ini pemirsa dan Nadia, untuk pengendara motor juga masih berhenti gitu di jalur pedestrian untuk tidak berani untuk masuk ke jalan Darmogot yang tergenang banjir tersebut. Meskipun banjir ini, para pengendara juga terlihat
masih menunggu di jalan. Banjir juga dipicu oleh hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Kamis pagi tadi, sehingga menyebabkan luapan sungai Mukefat meluap menggenangi jalan di Daan Mogot di Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk kondisi terkini, kami memantau dinas terkait menyediakan setidaknya 2-3 pompa air untuk menyedot air di jalan Daan Mogot ini menuju sungai yang berada di sebelah kiri. Dan saat ini kami masih juga masih lihat petugas masih membantu untuk mengurai kemacetan, dan terlihat juga para pengendara dialihkan ke jalur Transjakarta untuk memecah kemacetan yang terjadi akibat banjir yang menggenangi di kawasan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Demikian Nadia yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda. Oke, bagus. Untuk tinggi air apakah sudah semakin berkurang? Kan tadi pompa sudah diaktifkan ya? Ya, baik Nadia, dapat kami informasikan kembali bahwa ketinggian air untuk saat ini masih mencapai 30 hingga 50 cm meskipun dinas terkait menyediakan 2-3 pompa air, namun hujan deras yang melanda Jakarta sejak tadi pagi hingga tadi ketika saya tiba di lokasi masih sedikit hujan dan gerimis, sehingga membuat luapan air Mukefat yang di samping saya ini meluap ke jalan Daan Mogot ini, sehingga menimbulkan banjir menggenangi di jalan Daan Mogot ini dan menimbulkan kemacetan yang cukup panjang, di mana sore kali ini merupakan jam pulang para karyawan kerja pulang ke rumah. Ya, bagus. Ini saya melihat banyak anak-anak ini semuanya pada bermain di genangan air atau bagaimana nih? Ya, Nadia dan pemirsa, untuk anak-anak sendiri kami juga tadi melihat anak-anak ikut bermain, maksud kami bermain di dalam ikut dalam banjir gitu. Ini tentunya sangat membahayakan ya Nadia dan pemirsa, karena di sini adalah ruas jalur jalan raya. Untuk anak-anak sendiri dihimbau untuk tidak main di genangan banjir karena arus lalu lintas semakin padat dan dapat mengganggu jalur di Daan Mogot menuju Cengkareng ini, Nadia. Baik, terima kasih Bagus atas laporannya dari Daan Mogot, Jakarta. Semoga banjir segera surut dan aktivitas kembali normal. Jaga kesehatan selalu. Pemirsa, banjir yang merendam ruas jalan kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara membuat sejumlah pertokoan tutup. Sejumlah pemotor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Ruas jalan Kelapa Hibrida Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara tergenang banjir hingga 30 cm. Akibat banjir, sejumlah pertokoan pun tutup. Pengendara motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Banjir akibat meluapnya aliran Kali Sunter setelah diguyur hujan deras sejak Rabu malam. Banjir merendam permukiman warga di Kampung Sepatan, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Namun warga masih bertahan di rumah mereka. Ya pemirsa, menurut pantauan udara ini memperlihatkan banjir yang merendam permukiman warga di Kampung Sepatan, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Ketinggian banjir mencapai 60 cm. Meski terendam banjir, warga belum mengungsi dan memilih untuk bertahan di rumah mereka. Banjir diakibatkan meluapnya Kali Sepatan dan Kali Cakung Drain yang melintas dekat permukiman warga. Dalam sebulan terakhir, banjir di permukiman warga ini terjadi sudah 5 kali. Hingga saat ini, petugas menggunakan mesin pompa untuk mengurangi ketinggian banjir. Ratusan makam di TPU Malaka 1, Pondok Kopi, dan TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir juga menggenangi jalan, aktivitas warga pun ikut terganggu.
Pemakaman umum dilanda banjir saat hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Rabu malam. Di TPU Malaka 1 dan TPU Pondok Kelapa Durensawit Jakarta Timur, ratusan makam terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 40 cm. Sebagian makam hanya terlihat batu nisannya saja. Banjir juga merendam jalan hingga mengganggu aktivitas warga. Hujan deras yang mengguyur kota Bekasi sejak dini hari mengakibatkan banjir. Salah satunya di perumahan Villa Indah Permai, Bekasi Utara. Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter ini mengganggu aktivitas warga. Banjir merendam Villa Indah Permai, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Genangan air menutup akses jalan di beberapa RT di RW 36 dengan ketinggian air mencapai hampir 1 meter. Kondisi ini membuat aktivitas warga pun terganggu, terutama warga yang hendak berangkat kerja ataupun anak-anak yang akan menuju sekolah. Meski demikian, sejumlah pengendara nekat menerobos genangan banjir. Akibatnya sejumlah sepeda motor pun mogok dan terpaksa didorong keluar dari banjir. Warga berharap banjir segera surut dan pemerintah daerah dapat segera mencari solusi dalam penanganan banjir. Ratusan rumah di Kampung Lebak, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat juga terendam banjir setelah Kali Bekasi meluap menerima kiriman air dari Kabupaten Bogor. Ketinggian air mencapai lebih dari 1,5 meter, memaksa warga mengungsi usai alarm early warning system berbunyi. Luapan terjadi setelah Kali Bekasi menerima kiriman air dari wilayah Kabupaten Bogor yang membuat tinggi muka air naik dengan cepat. Alarm early warning system yang berbunyi keras membuat warga harus bergegas mengungsi ke musola dan juga tempat aman terdekat. Sementara sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka sambil menunggu air surut. Pemirsa, hampir 2 pekan, banjir yang sempat berangsur surut kembali melanda Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet usai diguyur hujan deras. Sempat surut, banjir kembali merendam 2 dusun di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan 1 dusun di Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Ketinggian air bervariasi mulai dari 60 cm hingga 1 meter lebih. Banjir terjadi akibat diguyur hujan deras terus-menerus hingga Sungai Citarum dan Cibeet meluap. Warga yang sebelumnya sudah kembali ke rumah kini terpaksa mengungsi kembali ke tempat yang lebih aman. Sementara itu pihak BPBD Kabupaten Karawang bersama tim SAR gabungan kembali turun untuk mengevakuasi warga. Warga pun diimbau tetap waspada mengingat potensi hujan masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Pemirsa, hingga hari ini, Kamis 29 Januari 2026, korban tanah longsor di Cisarua mencapai 53 kantong jenazah. Tercatat 53 kantong jenazah ini telah dievakuasi oleh Basarnas. 35 jenazah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Barat dan sebagian telah diserahkan kepada keluarga mereka. Meski demikian, 32 orang masih dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian. Akibat insiden ini tercatat 155 orang terdampak dengan sedikitnya 35 rumah tertimbun tanah. Cuaca hujan berdampak langsung terhadap proses pencarian korban bencana longsor. Kegiatan pencarian oleh tim SAR gabungan dilakukan secara terbatas dan selektif demi mengutamakan keselamatan personil di lokasi bencana. Meski kondisi terbatas, di hari ke-6 tim SAR kembali berhasil menemukan 2 jenazah korban di sektor A2. Basarnas terus melakukan integrasi dan validasi data antara posko SAR gabungan dan posko DVI untuk mencocokkan data korban. Sampai dengan hari ini mungkin kita semua tahu permasalahannya di kondisi alam cuaca ya. Jadi mungkin kita kemarin juga tidak bisa maksimal walaupun kita kemarin sudah berhasil 2 body pack yang kita inikan. Nah, harapan kita hari ini
bisa lebih. Walaupun saya lihat tadi panas sebentar, tapi sekarang udah gelap lagi. Kita berdoalah bersama-sama, kita mohon bantuan rekan-rekan dan saudara-saudara setanah air sehingga cuaca bisa mendukung untuk kegiatan hari ini, sehingga kita pun bisa berkegiatan dengan maksimal untuk membantu saudara-saudara kita. Itu aja saya kira. Fokusnya berarti A1, A2 dan tetap ya, sesuai di peta A1, A2 kita akan nyebrang ke B2. Ya, dengan alat berat yang ada yang kemarin sudah kita kalkulir sejumlah 17 alat berat yang kita. Hujan deras mengakibatkan tanah longsor dan menimpa mobil angkutan wisatawan di jalur objek wisata Gianyar Bali. Petugas gabungan dari BPBD bersama PUPR Provinsi Bali dan juga masyarakat langsung melakukan evakuasi terhadap korban dan kendaraan yang tertimbun longsor. Hujan deras yang terjadi sejak Rabu sore mengakibatkan tanah longsor di jalur wisata Teras Hering Ceking di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar Bali. Tanah longsor menimpa beberapa kendaraan sepeda motor yang terparkir di bahu jalan dan mobil angkutan wisatawan. Meski tidak ada korban jiwa, namun sebanyak 5 unit kendaraan sepeda motor dan 1 mobil mengalami kerusakan. Petugas BPBD Kabupaten Gianyar bersama PUPR Provinsi Bali dan warga pun melakukan upaya evakuasi terhadap kendaraan yang terjebak longsor. Sebelumnya BPBD Bali menyampaikan cuaca ekstrim hujan deras disertai angin kencang diprediksi masih akan terjadi di wilayah Kabupaten Gianyar Bali dalam beberapa hari ke depan. Warga dan wisatawan pun dihimbau untuk berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Dari Kabupaten Gianyar Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, A-News melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengebut pembangunan 2 jembatan darurat di Kecamatan Malalak, Agam, Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan akses transportasi warga serta menjaga kelancaran distribusi logistik pasca bencana. Pembangunan jembatan darurat atau jembatan Bailey dilakukan di ruas jalan provinsi Sicincin, Simpang Balingka, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam. Jalur ini menjadi akses alternatif penghubung dari Kota Padang menuju Kota Bukit Tinggi dan wilayah utara Sumatera Barat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan pembangunan 2 jembatan Bailey ditargetkan rampung dalam 2 minggu untuk mempermudah mobilitas warga dan distribusi logistik jelang Ramadan. Ya, kami izin. Kemudian jalan tertutup. Waktu itu sih sebenarnya cuma hanya ada satu arahan untuk bikin permanen. Cuman karena saya lihat di sana banyak masyarakat yang terputus, saya minta ke kepala balai untuk bikin jembatan Bailey. Terus paling enggak yang di belakang sana urusan logistik nggak terhambat. Dan alhamdulillah sih berapa hari ini udah kelar nih? Ya. Berapa lama ini? 2 minggu sudah Pak. Dan ada 2 jembatan Pak, 2 jembatan Bailey sudah terpasang. BNN dan BPOM RI mengingatkan gas tertawa picu ketergantungan dan berbahaya bagi kesehatan. Informasi usai jeda tetaplah di Sindo Sore.